Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta tutor Statistika Industri 2 yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan tutorial pada modul ini, yaitu merupakan tutorial software. Jadi software yang kita gunakan yaitu Minitab, di mana masing-masing nanti akan ada 3 kasus yang akan diselesaikan menggunakan Minitab ini. Mungkin rekan-rekan bisa mendownload dan install Minitab terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk. Nanti pada saat memecahkan kasus akan diperkenalkan fitur-fitur yang ada pada Minitab ini. Baik, pada soal yang pertama yaitu tentang uji hipotesis. Nah, soalnya adalah berikut adalah data rasio panjang tulang terhadap lebar tulang lengan atas dari fosil satu spesies. Para arkeolog meyakini bahwa rasio dapat digunakan untuk menentukan jenis spesies binatang tertentu. Sebelumnya, mereka telah menemukan spesies A yang memiliki rata-rata rasio panjang tulang terhadap lebar tulang adalah 8,5. Dengan berdasarkan pada hasil sebelumnya, para arkeolog ingin mengetahui apakah ke-41 fosil yang telah ditemukan memiliki kesamaan dengan spesies A. Nah, jadi di sini datanya ada 41. Pada Minitab itu untuk melakukan hipotesis yang satu sampel itu kita bisa memilih di basic statistik, itu ada satu sampel Z dan satu sampel T. Nah, satu sampel Z itu digunakan ketika nilai N-nya itu, nilai datanya itu lebih besar dari 30 atau standar deviasinya diketahui. Sedangkan satu sampel T digunakan ketika datanya itu kecil dari 30 atau standar deviasinya tidak diketahui. Sedangkan pada kasus kita tadi jumlah datanya itu ada 41, artinya besar dari 30, tetapi standar deviasinya tidak diketahui. Maka yang kita gunakan nanti adalah uji T atau t-test. Selanjutnya untuk melakukan pemecahan kasus menggunakan Minitab ini, kita bisa memasukkan datanya itu di worksheet yang tersedia. Nah, untuk lebih mudah mungkin bisa di copy melalui Excel. Jadi ini adalah data 41 rasio fosil tersebut. Nah, kita copy di sini. Lalu kita masukkan nama variabelnya di sini rasio. Nah, untuk melakukan pengolahan datanya, kita bisa memilih stat basic statistik lalu satu sampel T. Di sini kita masukkan datanya tadi yaitu rasio, pilih select, lalu kita centang perform hipotesis test. Lalu hipotesis mean-nya tadi kan diketahui soal yaitu 8,5. Nah, untuk optionnya karena confidence level yang tidak diketahui kita asumsikan 95%. Dan di sini ada alternatif hipotesis atau H1-nya yaitu mean kecil dari rata-rata hipotesis, mean kecil dari tidak sama dari rata-rata hipotesis, dan mean besar dari rata-rata hipotesis. Jadi yang kita gunakan di sini yang tidak sama, karena yang kita uji itu adalah tadi katanya apakah spesiesnya itu sama dengan yang telah ditemukan atau tidak sama. Lalu klik OK, lalu OK lagi. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari pengolahan datanya. Untuk rasio di sini variabelnya rasio, N-nya itu 41, rata-rata rasionya itu 9,249, standar deviasinya 1,194, standar error rata-ratanya itu 0,186. Ini ada 95% CI, dan yang terpenting di sini adalah nilai T dan nilai P. Nah, dari nilai T dari T value ini kita dapat mengetahui keputusannya nanti. Jadi kita bandingkan dengan nilai T yang ada pada tabel. Nah, berdasarkan nilai T pada output
di Minitab ini yaitu 4,02, sedangkan kita cari nilai T pada tabel menggunakan nilai signifikannya itu 0,025 karena tadi ada 5%. Sementara dia diuji dua arah, maka alfa per 2-nya yaitu 0,025. Didapatkan nilai T pada tabel yaitu 2,021. Rekan-rekan bisa melihatnya pada tabel T. Nah, jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, pada kasus ini kita ketahui bahwa nilai T hitung 4,02 ini lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,021. Untuk menentukan pengambilan keputusannya juga bisa kita lakukan menggunakan nilai p-value. Jadi nilai p-value di sini yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Karena ini merupakan tidak persamaan sehingga signifikannya dibagi 2 atau alfa per 2, maka didapatkan nilai 0,025. Jika p-value-nya besar dari 0,025, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika p-value kecil dari 0,025, maka H0 itu ditolak. Maka dapat kita ketahui bahwa p-value yang kita hitung yaitu 0,000 kecil dari 0,25, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Hasil ini sama dengan berdasarkan nilai T yang telah kita hitung tadi. Keputusan yang diambil sama-sama yaitu H0 ditolak. Artinya rata-rata rasio panjang tulang fosil yang ditemukan tidak sama dengan fosil spesies A. Jadi ini merupakan pemecahan kasus uji hipotesis menggunakan Minitab. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu di sini adalah regresi linear berganda. Nah, pada soal ini tenaga listrik yang dikonsumsi setiap bulan oleh pabrik kimia diperkirakan terkait dengan rata-rata suhu lingkungan yang bisa kita anggap X1. Banyak hari dalam satu bulan kita anggap X2. Rata-rata kemurnian produk itu X3 dan produk yang dihasilkan dalam ton itu X4. Lalu terdapat data historis tahun lalu yang bisa dilihat pada tabel. Nah, di sini adalah data historis dari konsumsi tenaga listrik. Jadi Y-nya ini adalah variabel terikat konsumsi tenaga listrik tadi. X1 sampai X4 itu variabel bebas, di mana X1 tadi adalah rata-rata suhu, X2-nya adalah banyak hari dalam satu bulan, X3-nya adalah kemurnian produk, rata-rata kemurnian produk, dan X4-nya itu adalah produk yang dihasilkan. Nah, untuk melakukan pengolahan dengan Minitab, kita buka worksheet baru. Nah, untuk mempermudah kita bisa melakukan pengopian data dari Excel. Jadi datanya cukup di copy ke Minitab. Nah, ini adalah data variabel yang akan kita gunakan. Nah, untuk melakukan pengolahan regresi linear berganda menggunakan Minitab itu kita pilih menu Start, lalu kita pilih Regression, dan kita pilih Fit Regression Model. Nah, di sini ada respons, itu artinya variabel terikat, artinya variabel terikatnya di sini Y, kita pilih Y. Sedangkan continuous predictors-nya di sini yaitu X1 sampai dengan X4. Lalu kita pilih untuk categorical predictors-nya kita kosongkan. Kita klik OK. Nah, jadi di sini adalah hasil dari regresi linear berganda tersebut.
Nah, dari mulai di sini result for worksheet 2, persamaan regresi yang kita peroleh dapat kita lihat di sini, yaitu Y sama dengan 43 ditambah 2,54 X1 dikurang 12,2 X2 ditambah 12,48 X3 dikurang 7,63 X4. Nilai beta 0 yang diperoleh yaitu nilai 43. Maksud nilai ini adalah apabila variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar 43. B1 diperoleh 2,54. Maksudnya yaitu apabila variabel lain bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar 2,54. Begitu seterusnya hingga nilai dari X4. Selanjutnya nilai koefisien determinasi atau R kurang SQ di sini diperoleh 61,17. Artinya nilai ini menunjukkan bahwa 61,17% dari 4 variabel bebas tersebut, yaitu dari rata-rata suhu, banyak hari dalam sebulan, kemurnian produk, dan jumlah produk yang dihasilkan, itu mempengaruhi konsumsi tenaga listrik. Sedangkan sisanya 38, sekitar 38,8% itu dipengaruhi oleh faktor di luar model yang kita gunakan ini. Selanjutnya nilai p-value pada uji F atau nilai signifikansi yang diperoleh pada uji F yaitu 0,115. Jadi nilai ini lebih besar dari alfa yang kita gunakan tadi. Alfa kita asumsikan tadi alfanya 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Lalu untuk nilai signifikansi pada uji T itu nilai X1 diperoleh 0,125, X2 diperoleh 0,580, X3 diperoleh 0,229, dan X4 itu diperoleh 0,034. Karena nilai signifikansi pada X1, X2, X3 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Sedangkan pada nilai X4 ini 0,034, artinya kecil dari 0,05, maka variabel X4 itu memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Artinya dapat kita logikakan bahwa X4 tadi adalah jumlah produk yang dihasilkan. Artinya jumlah produk semakin banyak, jumlah produknya atau semakin kecil akan berpengaruh langsung kepada jumlah tenaga listrik yang dikonsumsi. Nah, jadi itu interpretasi dari kasus yang kedua ini. Selanjutnya pada kasus ketiga itu mengenai statistika non parametrik. Jadi di sini seorang ahli farmasi ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap perubahan berat badan sebelum mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ dan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan XYZ selama 1 minggu. Nah, jadi di sini ada data yang digunakan. Misalkan X menyatakan berat badan sebelum mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ, sedangkan Y menyatakan berat badan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ selama 1 minggu. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%,
akan diuji apakah terdapat perbedaan berat badan yang signifikan secara statistika sebelum mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ dan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ selama 1 minggu. Nah, jadi pada kasus ini kita terdapat 2 hipotesis di mana hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan berat badan sebelum mengkonsumsi dan sesudah mengkonsumsi obat tersebut, dan H1-nya terdapat perbedaan berat badan sebelum mengkonsumsi dan sesudah mengkonsumsi obat tersebut. Kasus ini akan kita selesaikan menggunakan Minitab. Mungkin bisa kita pilih worksheet baru. Nah, untuk worksheet yang ketiga ini datanya juga bisa kita copy dari Excel. Nah, ini data yang sudah kita copy. Untuk melakukan pengolahan data menggunakan statistika non parametrik, kita membutuhkan selisih dari kedua data tersebut. Jadi untuk menghitung selisihnya, kita bisa membuat variabel selisih, lalu kita bisa menggunakan kalkulator. Di sini terdapat kalkulator store result in variable. Kalau kita pilih yang selisih, untuk expressionnya berarti yang untuk menghitung selisih sesudah dikurang sebelum. Oke. Nah, jadi sudah terdapat selisih dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan pengolahannya, kita pilih statistik, kita pilih non parametrik, dan kita pilih one sample size. Nah, jadi variabel yang kita gunakan selisih itu kita centang yang tes median, kita tetap pilih not equal karena pengujian yang kita lakukan yaitu dua arah. Jadi apakah ada perbedaan atau tidak ada. Jadi tetap kita pilih untuk tes mediannya kita biarkan 0. Selanjutnya di sini terdapat hasil dari pengolahan data. Sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa jika nilai probabilitas kumulatif dari X besar sama alfa, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas kumulatif dari X kecil alfa, maka H1 yang diterima atau H0-nya ditolak. Nah, berdasarkan pengolahan data, diketahui nilai P-nya di sini yaitu 0,0129, di mana nilai tersebut merupakan nilai probabilitas kumulatif dari X sama dengan 2 tadi, yang dari dua data tadi. Karena nilai probabilitas kumulatif untuk X sama dengan 2 yaitu 0,0129, artinya nilai ini lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi, yakni 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak dan H1 itu diterima. Hal ini berarti pernyataan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ. Jadi itulah contoh penyelesaian kasus menggunakan software Minitab. Baiklah, mungkin sekian tutorial software pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke asistennya masing-masing. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.